Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, sebelumnya perkenalkan nama saya Nadia Nirenza dengan NIM 18 10 20 50 07. Nah, di sini saya akan membuat video pembahasan mengenai aplikasi persamaan diferensial orde 1. Nah, pada kali ini saya akan membahas contoh soal 8.5 yaitu mengenai rangkaian listrik. Nah, bisa teman-teman lihat soal dari contoh 8.5 yaitu saya bacakan, suatu induktor dengan induktansi 2 mH dirangkai seri dengan resistor dengan resistensi 20 ohm. Kemudian hitunglah kuat arus dalam fungsi waktu atau IT untuk setiap keadaan berikut ini. Di sini ada dua pertanyaan, yaitu sini saya hanya membahas contoh soal bagian B. Di sini kita lihat B, andaikan pada T sama dengan 0 di dalam rangkaian belum mengalir arus listrik dan ujung induktor diberi tegangan positif konstan 10 volt terhadap ujung resistor yang lain. Nah, langsung saja kita masuk kepada pembahasannya, teman-teman. Nah, bisa kita lihat di sini yaitu andaikan arah tegangan dan arus listrik seperti ditunjukkan pada gambar 8.8. Nah, bisa teman-teman lihat untuk gambar 8.8 ini yaitu merupakan gambar rangkaian RL tanpa sumber. Nah, di sini bisa teman-teman lihat di mana rangkaian ini merupakan rangkaian yang belum mengalir arus listrik. Kemudian ujung induktornya itu diberi tegangan 10 volt terhadap ujung resistor yang lain. Nah, maka menurut hukum Kirchhoff, yaitu langsung kita masuk kepada pembahasannya. Di sini telah kita ketahui, coba teman-teman lihat. Yang diketahui di sini yaitu untuk induktornya atau induktansinya itu 2 mH. Nah, 2 mH ini juga bisa kita rubah bentuknya menjadi 2 dikali 10 pangkat min 3. Nah, itu untuk induktornya. Kemudian yang kita ketahui lagi apa selanjutnya, yaitu resistensinya, yaitu 20 ohm. Nah, bisa kawan-kawan lihat semua. Kemudian yang diketahui lagi yaitu untuk T-nya. T-nya di sini yaitu 10 volt. Tegangan positif konstannya itu 10 volt. Nah, langsung kita masuk kepada rumusnya. Di sini hukum Kirchhoff rumusnya yang ini yaitu EL ditambah ER sama dengan ET. Nah, teman-teman bisa lihat. Kemudian di bawahnya itu nampak berbeda. Kenapa? Karena ini sama saja sebenarnya, cuman merubah bentuknya saja. LDI per DT itu sama dengan EL ditambah RI sama dengan 10. Nah, kenapa 10? Nah, tadi sudah saya jelaskan. Teman-teman bisa lihat kembali untuk tegangan positif konstannya itu 10 volt, makanya di situ 10. Kita lanjut ya. Kemudian di bawahnya DI per DT ditambah R per LI. Nah, sama dengan 10 per L. Nah, itu hanya berubah bentuk saja dan tidak merubah hasil atau nilainya. Kemudian kita tinggal masukkan DI per DT ditambah, nah yang diketahui tadi R 20 ohm, kita tulis di situ 20 per L-nya tadi 2 mH. Kita tulis 2 dikali 10 pangkat min 3. Sama dengan 10 kita pindahkan ke bawah. Kemudian L-nya itu kita pindahkan juga. Nah, seperti itu. Kemudian kita lanjut.
DI per DT ditambah 20 per 2 dikali 10 pangkat 3. Nah, teman-teman bisa lihat itu hanya merubah bentuk saja, tidak merubah hasilnya ya. Jadi kita bisa dapat kita tuliskan 20 per 2 dikali 10 pangkat min 3 itu dapat kita rubah bentuknya menjadi 20 per 2 dikali 10 pangkat 3. Untuk pangkatnya itu kita naikkan ke atas, makanya jadi positif. Kemudian sama dengan 10 per 2 dikali 10 pangkat 3. Nah, bisa teman-teman lihat bentuknya sama dengan yang di sampingnya. Nah, itu sama-sama kita merubah bentuk pangkatnya menjadi positif. Jadi kita naikkan dan kita bagi. Nah, bisa teman-teman lihat itu sudah dijelaskan sangat dengan jelas di contohnya pada gambar. Kita lanjut. DI per DT ditambah 10 dikali 10 pangkat 3. Nah, kenapa 10 dikali 10 pangkat 3? Nah, kita lihat. Itu 20 per 2. 20 dibagi 2 artinya. 20 bagi 2 itu berapa? 10. Ya, 10. Jadi kita tulis 10 dikali 10 pangkat 3. Sama dengan, ini kenapa 5 dikali 10 pangkat 3? Sama halnya dengan tadi, 10 dibagi 2, yaitu 5. Makanya 5 dikali 10 pangkat 3. Kita lanjut. DI per DT ditambah 10 pangkat 4 sama dengan 5.000. 5.000 ini kenapa? Karena 5 dikali 10 pangkat 3 itu sama dengan 5.000. Kemudian DI. Kemudian sebelahnya itu tadi kenapa 10 pangkat 4? Kalau bilangan berpangkat, untuk pangkatnya itu kita tambah. Makanya 10 pangkat 1 itu artinya 10 pangkat 1 dikali 10 pangkat 3. Jadi 10-nya turun, pangkatnya kita tambah. Makanya 1 tambah 3 jadi 4. Kemudian DI per DT ditambah 10.000. Nah, 10.000 itu merupakan nilai dari 10 pangkat 4. Nah, sama dengan 5.000. Nah, baik teman-teman, itu merupakan penjelasan dari ini. Nah, ini belum selesai ya. Ini belum selesai, kita cuman sudah menyelesaikan bagian yang ini. Kita lanjut, teman-teman bisa lihat lanjutannya. Kita akan mencari untuk solusi khusus persamaan diferensialnya. Nah, langkah pertama yaitu bisa teman-teman lihat, saya akan bacakan. Ini adalah PD linear orde 1 tak homogen dengan nilai P-nya yaitu 10.000 dan nilai R-nya yaitu 5.000. Nah, bisa kita masukkan rumusnya. H sama dengan integral PDT. Integral ini merupakan rumusnya. Kemudian kita masukkan H sama dengan integral P-nya tadi 10.000, maka integral 10.000 dt. H sama dengan integral dari 10.000 dt yaitu 10.000 T. Baik, untuk solusi umum persamaan diferensialnya, kita masukkan rumusnya yaitu I sama dengan E pangkat min HT dikali integral EHT dikali R dt tambah C. Nah, kita tinggal masukkan saja angka-angkanya yang sudah kita ketahui, yaitu E pangkat min 10.000 T dikarenakan H tadi nilainya 10.000. Untuk rumusnya negatif, maka kita tambahkan negatifnya. Dikali integral dari E pangkat 10.000 T dikali 5.000 dt. Itu dikarenakan nilai dari R yaitu 5.000. Ditambah C. Nah, lanjut. E kita turunkan. E pangkat min 10.000 T dikali integral dari E pangkat 10.000 T ini dikali dengan 5.000 dt. Maka hasilnya integral 5.000 dikali E pangkat 10.000 T dt ditambah C. Nah, kemudian kita selesaikan ke bawah. E pangkat min 10.000 T yaitu untuk integral dari yang di atas tadi yaitu 5.000 kita bagi dengan 10.000 kemudian dikali dengan E pangkat 10.000 T ditambah C, integral dari yang di atas, sama dengan E pangkat min 10.000 T dikali 5.000 dibagi 10.000 yaitu 0,5
E 10.000 T turun ditambah C. Lanjut, untuk mendapatkan hasil yang di bawah 0,5 E pangkat 0 itu merupakan hasil kali dari, kita kalikan ke dalam, E pangkat min 10.000 T. Untuk yang pertama kita kali dengan 0,5 E pangkat 10.000 T. Nah, 0,5 itu turun. Kemudian untuk E ini kan yang di luarnya pangkat min 10.000 T. Untuk yang di dalam itu pangkat 10.000 T. Nah, untuk pangkatnya kalau dikalikan ditambah, makanya min 10.000 T ditambah 10.000 T yaitu 0. Di sini kita tulis 0,5 E pangkat 0. Kemudian kita tambah E min 10.000 T dikali dengan C, maka hasilnya C E min 10.000 T. Nah, untuk selanjutnya 0,5 E pangkat 0 itu 1, hasilnya ditambah C E min 10.000 T. Nah, selanjutnya untuk hasilnya kita peroleh I sama dengan 0,5 ditambah C E pangkat min 10.000 T. Nah, lanjut, kita mencari solusi khusus PD-nya lagi. Kita tinggal merubah T-nya itu menjadi 0. Dengan 0 kita rubah. Maka kita masukkan nilai dari I-nya tadi ke bawah. 0,5 ditambah CE min 10, kan min 10.000 T. Nah, di sini kita merubah T-nya menjadi 0. Makanya di sini CE min 10.000 dikali 0. 0 sama dengan 0,5 ditambah CE pangkat 0. Karena min 10.000 dikali 0, 0. 0,5 ditambah C pangkat 1. Hasil dari E pangkat 0 itu 1. 0 sama dengan 0,5 ditambah C. Nah, dikarenakan di sini untuk solusi khusus PD kita mencari nilai C, makanya kita pindah ruaskan. 0,5 ditambah C sama dengan 0. Kita tinggalkan C saja, sama dengan 0 dikurang 0,5. C sama dengan min 0,5. Makanya kita peroleh solusi khusus persamaan diferensialnya, yaitu untuk nilai C-nya sama dengan min 0,5. Nah, terakhir kita mencari solusi khusus persamaan diferensial. Solusi khususnya kita rubah lagi I-nya itu menjadi T kembali. Kita masukkan nilainya 0,5 ditambah CE min 10.000 T tadi. Maka di sini IT sama dengan 0,5. Untuk nilai C-nya kan min 0,5. Makanya di sini kita tulis negatif 0,5 E pangkat min 10.000 T ampere. Nah, itulah solusi khusus PD-nya. Nah, untuk kurva arus PS waktu ini, dari rangkaian pada gambar 8.8 ini ditunjukkan pada gambar 8.9. Nah, terima kasih. Inilah penjelasan yang dapat saya jelaskan. Semoga bisa dimengerti. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.